Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang Bu Guru sayangi dan Bu Guru banggakan, hari ini kita akan bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya kita mampu melakukan pembelajaran, melakukan aktivitas dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah pula akan memudahkan kita untuk memahami pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Sholawat serta salam marilah kita selalu haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dalam umatnya dan menerima syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak Bu Guru, hari ini kita akan belajar tentang matematika lagi. Kenapa matematika lagi Bu Guru? Iya, karena matematika pada semester 1 memiliki materi yang cukup banyak dan cukup membuat kita harus selalu mempelajarinya. Sekedar Bu Guru mengingatkan bahwa kemarin matematika kita adalah membahas tentang pecahan senilai, mengurutkan pecahan, dan membandingkan pecahan. Jadi anak-anak, hari ini kita akan menindaklanjuti atau masih tetap berputar dengan pecahan, namun dengan persoalan yang berbeda. Anak-anak Bu Guru yang Bu Guru sayangi, yang soleh dan soleha, marilah kita siapkan buku paket matematika kita sambil mendengarkan Bu Guru. Jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari berbagai bentuk pecahan. Ya, yang pertama adalah pecahan biasa atau bisa disebut dengan pecahan murni dan tidak murni atau pecahan biasa saja. Oke, nanti yang Bu Guru jelaskan ini ya. Terus ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada persen atau presentasi. Presentase. Oke, lanjut ya, langsung aja kita ke pecahan biasa. Nah, pecahan biasa di sini ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni di sini adalah pecahan yang pembilang itu yang atas ya, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Berarti penyebutnya itu besar, penyebut itu yang bawah, penyebutnya besar, pembilangnya kecil. Nah, ada contohnya ini, 1/2, 3/5, 4/7. Nah, sudah? Oke, lanjut. Ini seperti yang biasa kita lihat ya, pecahan-pecahan seperti biasanya. Nah, ada pecahan yang nggak biasa, namanya pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni di sini adalah pecahan yang pembilangnya besar, tapi penyebutnya kecil. Contohnya di bawah ini. Nah, contohnya yang ada di bawah ini. 4/3. 22/7, 3/2. Jadi nak, pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya memiliki angka yang lebih besar daripada penyebutnya. Oke, lanjut kita ke pecahan campuran. Pecahan campuran ini terdiri dari pecahan murni dan bilangan bulat. 2, 1/3. 1, 1/2. 3, 1/2. Nah, ada nih contohnya. Nah, ini disebut yang selanjutnya ini ya. Ini disebut pecahan murni. Kenapa ini disebut pecahan murni? Karena apa anak-anak? Pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Ini juga pecahan murni. Pembilangnya itu yang atas ya, lebih kecil daripada penyebutnya, penyebut yang bawah. Kalau ini C ini tidak murni karena pembilangnya lebih besar. 5 ya. Penyebutnya berapa itu?
3. Oke. D juga tidak murni. Kalau E itu adalah pecahan campuran. Sampai di sini sudah mengerti? Sudah paham anak-anak? Oke, lanjut. Sekarang kita ke desimal. Desimal tuh biasanya 0, nah, gitu ya. 0,1. Nah, itu desimal. 0,10. Itu juga desimal. Oke, pecahan desimal adalah bentuk pecahan dari bilangan desimal dengan konsep pembagian sepersepuluh pembagian pada pecahan desimal disesuaikan dengan angka di belakang koma dari bilangan desimal. Agak susah dipahami ya, tapi intinya desimal itu adalah bilangan yang bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khasnya adalah tanda koma. Kalau tadi itu desimal itu panjang kali lebar ya, itu pengertiannya besar, banyak sekali kamu susah memahami, pakai yang ini aja. Bentuk lain dari pecahan yang memiliki ciri khas yaitu ada tanda koma. Koma ya, bukan titik. Oke, kalau ini aduh kita sering sekali melihat ini. Ada di mana ya? Ada di mall-mall. Ada di Ramayana, ada di toko biasanya yang kamu di Agro Sejuk itu Sabtu Minggu diskon 10% gitu kan. Nah, ini biasa kita lihat sehari-hari. Ini apa namanya sayang? Persen atau persentase. Persentase ya, oke. Contoh di atas dinamakan persentase. Dalam matematika, persentase atau per 100 adalah sebuah angka atau perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100. Persentase ini disimbolkan dengan pers. Nah, itu angkanya 0, terus strip 0 itu ya. Oke lah, kalian pasti lebih sering melihatnya. Oke, nah, di sini contohnya ada pecahan desimal yang tadi ya. Ini 0,1. Berarti 1/10. Kok bisa Bu Guru? Ya sayang, di situ nanti satu angka di belakang koma kayak begini. Satu angka di belakang koma namanya per 10. Kalau 2 angka di belakang koma namanya per 100. Ingat ya, satu angka di belakang koma namanya per 10. Kalau 2 angka di belakang koma namanya per 100. Oke. Nah, ini ya. 4, 5, dan 6 ini. 4, 5, dan 6 itu adalah bilangan bulat. Bilangan bulat karena di sebelah kiri dari koma. Kalau di sebelah kanan 7, 8, dan 9 ini adalah bilangan desimal. Nah, angka 7 itu per 10 yang tadi Bu Guru bilang ya. Satu angka di belakang koma namanya per 10. 2 angka di belakang koma namanya per 100. 3 angka di belakang koma namanya per 1000. Oke, Bu Guru ulang. 4, 5, dan 6. Oke, 4, 5, dan 6 ya. 4, 5, dan 6 adalah bilangan bulat. Bilangan bulat yang utuh. Nah, kalau di sini ada tanda koma, di situ ada angka 7, 8, dan 9 itu adalah desimal. Alias 7 itu namanya persepuluhan karena satu angka di belakang koma. 8 itu 2 angka di belakang koma. Jadinya per 100-an. 9 itu 3 angka di belakang koma. Ini ya. 9 itu 3 angka di belakang koma jadinya per 1000.
Oke, lanjut. Kita akan cara mempelajari kalau diubah-ubah. Kalian di buku paketnya pasti ada cara merubah pecahan tidak murni menjadi pecahan campuran. Yang tadi tidak murni ya, adalah memiliki penyebut yang lebih besar yang memiliki pembilang lebih besar daripada penyebut. Pembilangnya lebih besar yang atas ya. Pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Bagaimana caranya? Ini dia. 9 itu di sini. 13 ada di dalam sini. Udah oke ya. 9 di depan, 13 di belakang. 13 dibagi 9 berapa? 1. 1 kali 9, 9. 13 dikurangi 9 sama dengan 4. Di sini nih ya. Jadi nulisnya bagaimana? Nih, nulisnya ada di sini nih. Oke. 1 ini karena bilangan bulat ya. 1, 4 per 9. Oke, Bu Guru ulang. 13-nya ada di dalam karena pembilang. Penyebutnya di luar 9. Jadi 13 dibagi 9 itu 1. 1 kali 9, 9. 13 dikurangi 9 adalah 4. Jadi 4 di sini tetap nanti dikasih masuk. Di sini nih contohnya. 1 bilangan bulat taruh 1 yang besar. 4 ini taruh jadi pembilang karena lebih kecil. 9 karena dari awal ini 9 udah jadi penyebut, tetap penyebut nggak bisa diganti lagi. Tetap jadi penyebut. Oke ya. Nah, kalau begitu Bu Guru, ini ada lagi nih di sini. Ini dirubah lagi menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Atau langsung dari 1 boleh. 1 kali 9 ditambah 4. 13. Penyebutnya tetap 9. Nah, ini 17 per 6. Ini ya. 17 per 6 berarti bagaimana? 17 per 6. 17 ini dibagi 6 hasilnya berapa? 2. 2 kali 2 kali 6 adalah 12. 5. Berarti 2 ini menjadi bilangan bulat. 5 jadi pembilang. 6 jadi penyebut. Paham? Atau ulang lagi. 17 dibagi 6. Nah, 17 dibagi 6 berapa? 2. 2 kali 6, 12. 17 dikurang 12, 5. 2 yang di atas adalah bilangan bulat. Tulis jadi bilangan bulat besar. Habis itu 5 ini adalah pembilang. 6 tetap menjadi penyebut. Akhirnya jadinya kayak begini, Dengs. Nih, sama kan? 25 per 6. Kalau 25 per 6 Bu Guru mau jadikan pecahan campuran lagi bagaimana? 6 kali 2 atau 2. Kalau Bu Guru lebih senang 2 karena 2 kali 6 ditambah 5. Nah, kayak begini. Ya, 6 kali 2, 12. 12 ditambah 5,
17. Nah, penyebutnya tetap nggak usah diubah-ubah. Tetap 17. 6 kali 2, 12. 12 ditambah 5, 17. Jadilah 17. 6 sebagai penyebut tidak bisa berubah. Meskipun hujan badai tidak akan berubah dia, tetap. Oke ya. Bisa dipahami sampai di sini, Nak? Nanti kamu bisa bisa belajar lagi di angka-angka yang lain. Ini ada 23/19, ada 17/3. Oke ya, lanjut. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. 5/10. Kalau per 10 pasti satu angka di belakang koma. 0,5. 28/100. Berarti kalau per 100 itu 2 angka di belakang koma. Ya, kalau per 100 itu 2 angka di belakang koma. 0,2, 0,28. Ya. Beda ya. 5/10 karena per 10 itu satu angka di belakang koma, jadi 0,5. 28/100 itu karena 100 ini per 100 itu 2 angka di belakang koma, jadi 0,28. Oke. Nah, yang ini adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kamu bisa merubah jadi per 10, menjadi per 100, menjadi per 1000. Kayak misal di bawah ini. 1/2. Nah, ini ya, dirubah. 1/2. Bisa jadi 2 ini bisa jadi 10 kah? Bisa. Dikali berapa? 5. Kalau dikali 5 berarti atas dikali 5, di bawah juga harus dikali 5. Sama dengan 5/10 atau 0,5. Kalau ini Bu Guru 25 itu bisa jadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Bu Guru saya mau jadikan per 100 saja. Oke, bisa. 25 itu bisa jadi 100 jika dikali 4. Kalau di bawah 4, di atas juga 4. 7 kali 4, 28. 25 kali 4, 100. Jadinya 0,28. Kalau tadi itu ya, kalau yang ini itu pakai kali, mengubah pecahan menjadi desimal. Kalau misalnya merubah persen menjadi biasa, itu dibagi 25%. Ke pecahan yang paling sederhana. 25/100 dibagi berapa? Kalau di atas dibagi itu, di bawah juga harus dibagi itu. Nah, kalau misalnya kayak begini. Dibagi 25. Kalau di atas dibagi 25, di bawah juga harus dibagi 25. 25 dibagi 25, 100. 100 dibagi 25, 4. 20/100 atau 20% sama dengan 20/100 dibagi. Nah, ini dibagi. Kalau di atas 20, di bawah juga harus 20. Jadi 20 dibagi 20, 1. 100 dibagi 20, 5. Jadi 1/5. Mau contoh yang apa ya? Mau contoh yang apa? Misalnya angka lain. Sabar, Bu Guru ambil bukunya dulu ya. Misalnya 72/100 sama dengan
72 per 100 dibagi. Aduh, dibagi. Ya, nggak bisa dibaginya, nak. Bikin titik-titiknya itu susah. Nah, begini aja ya. Kalau ini 100 ini biasa bisa dibagi berapa ya? Kalau 72 bisa nggak dibagi 4? Oke. Bagi 4 ya. Kalau dibagi 4 di bawah juga harus dibagi 4. 72 dibagi 4 sama dengan 18. Ya. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Gitu ya. Itu kalau menjadikan persen menjadi pecahan biasa. Kalau misalnya pecahan menjadi persen, 3/4 sama dengan 4 ini bisa jadi bisa jadi 100 jika dikali 25. Kalau di bawah 25, di atas juga 25. Sama dengan 3 kali 25, 75. Per 4 kali 25, 100. Berarti 75%. Sampai di sini, nak, ada yang belum paham? Oke ya, bisa ya, insya Allah. Bisa nanti diulang-ulang. Ada contohnya di buku tulismu, nak. Di buku tulismu juga ada. Jadi bisa, di buku paketmu ada. Jadi bisa dipelajari sambil lihat buku. Nah, di situ kalian yang latihan 4 ini halaman 12. Karena di situ kamera Bu Guru jelek, jadi kalian bisa buka buku matematika kalian halaman 12. Nah, nomor 1 yang dikerjakan, latihan 4 ya, itu A, B, C, D. A, B, C, D. Nomor 2 juga A, B, C, D. Jadi hanya A, B, C, D saja. Oke. Kalau ini A, B, C. Kalau yang itu A, B, C. Itu ini halaman 14 buku paket. Kalau yang ini halaman 12 buku paket. Nah, kalau yang ini itu tentukan bentuk persen. Bentuk persen ini ada pada halaman, Guru lupa lagi persen dari mana ya. Oh, halaman 14 juga, sayang. Ini yang dikerjakan A, B, C. Kalau ini yang dikerjakan D, E, F. Oke, pasti bisa anak-anak. Anak-anak pasti bisa. Pelan-pelan dikerjakan. Insya Allah itu bisa, karena yang penting kalau hafalan perkaliannya lancar, insya Allah lancar semuanya. Karena ini biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, oke. Masa kalau kamu ke mall, harga bajunya ini 200.000, diskon 50%. Masa nanti kita bingung? Nah, kita sebagai anak yang pintar, cerdas, di sekolah belajar pasti bisa menentukan. Oke, anak-anak pintar, Bu Guru cukup sekian. Belajar kali ini insya Allah semuanya bisa. Allah mudahkan kita dalam memahami pelajaran. Insya Allah lancar. Kita akan bertemu dalam pelajaran yang berikutnya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.